Pada satu hari Kamarudin Simanjuntak memanggil. Sebentar, jangan kesana dulu. Menyebut-nyebut nama orang itu ada pasal-pasalnya loh. Ada ungkapan bilang, buanglah mantan pada tempatnya katanya. Tapi bagi saya tidak. Karena saya yakin bahwa di sana pasti ada cerita, pengalaman berharga, dan tentu saja masih punya harapan ke depan. Untuk itu, selamat datang di Sang Mantan bersama saya Feber Manalu. Dan saat ini narasumber saya adalah seorang mantan Kepala Pusat Fasilitas Kemendagri. Dan selain itu, beliau juga pernah bercita-cita menjadi seorang Danjen Pol PP. Saya yakin sebagian di antara pemirsa sudah ada yang kenal. Namun supaya lebih akrab, ini dia Bapak Dr. Nelson Simanjuntak SH MSc. Thank you. Selamat sore Bang. Sore Adinda. Ini sebenarnya bisa selamat sore, selamat malam, selamat pagi tergantung yang nonton. Baik. Tapi karena taping kita sore, selamat sore. Sehat ya? Sehat sekali. Apa kegiatan belakangan ini setelah masa purna? Tinggal 2 kegiatan ini Adinda. Pertama akademisi. Kedua ini titah Tuhan. Menjadi lawyer. Kenapa lawyer? Rupanya kami 3 generasi. Bapakku mantan TNI Polri, lawyer. Oh, ya. Cucunya, anakku lawyer duluan. Lah saya menjadi apa sebagai mantan? Pada satu hari Kamarudin Simanjuntak memanggil. Sebentar, jangan kesana dulu. Menyebut-nyebut nama orang itu ada pasal-pasalnya loh. Boleh nggak tuh? Iya pula ya. Tetapi karena dia hingga hanya enggak, saya berseloroh. Ya, hanya jadi 3 nama. Gini Bang, Sang Mantan ini kita bisa serius tapi santai juga, jangan terlalu serius gitu maksudku. Boru apa kakak di rumah? Boru tampu bolon. Satu-satunya. Anak ada berapa? 3. Cucu? Belum ada. Belum ada. Tapi sudah pada menikah? Baru tahun lalu anak sulung menikah. Purna udah berapa lama? Kemarin saya purna 45 tahun mengabdi di Republik ini. Pas ulang tahun lah itu, biar pada tahu ya, September 2025. Masih baru? Masih baru. Nah kemudian abang jadi lawyer, membuka law firm juga? Buka law firm. Namanya jadi apa? 3 generasi nih. Namanya apa? Paranjak Law Firm. Apa itu? Paranjak ini sebuah nama kecil yang melambangkan 15 tahun generasi saya Simanjuntak. Namanya Paranjak. Paranjak. Oke. Tadi sempat menyebut nama sahabat saya Kamarudin. Apa yang mau diceritakan dengan Kamarudin sebenarnya? Oke. Kita doakan supaya dia sembuh. Oh, oke. Lagi kuat. Dia yang memanggil ulang saya untuk mengingatkan. Setelah saya pensiun, dia menyebut Grandpa. Apung, mau jadi lawyer daripada kau nganggur katanya. Wah, saya bukan pengangguran, saya bilang. Tapi menarik. Malam itu saya datang. Bincang-bincang tanda tangan ini. Ternyata benar. Keesokan harinya meledak sebuah kasus besar di Republik ini di bidang hukum. Dan itu yang saya nyatakan hingga saya bikin law firm saya. 3 generasi Simanjuntak sebagai lawyer atau penasihat hukum. Yang dimaksud mungkin kasus Joshua ya? Brigadir Joshua, benar sekali terhadap itulah atasannya. Awal abang masuk ke dunia pengacara dan langsung menangani kasus yang cukup besar itu. Pertanyaan saya, kok tiba-tiba jadi lawyer? Kan sebelumnya abdi negara. Bagaimana tuh? Jangan dilupakan. Saya kirain tadi tidak kenal maka tidak sayang. Rupanya mengalir ini bagaikan sungai yang bernama dengan mantan ya. Mantan. Ini topiknya rupanya. Kalau saya bilang nggak kenal nggak sayang, saya nggak bisa melupakan. Jadi masa lalu saya 45 tahun sebagai aparatur di Republik ini. Moha namanya. Jadi di sana tugas saya cukup banyak mutasi. Tapi lebih lama saya di bidang hukum. Saya di Biro Personil sekian puluh tahun, di Biro Hukum sekian lama, dan sering mewakili negara ini sebagai penasihat hukum pemerintah, substitusi. Dan ini yang membuat saya tertarik hanya di dinasti kami, Simanjuntak saya,
Bapak saya hukum kuikuti dan diikuti anak saya hingga 3. Bicara perwakilan negara di Biro Hukum gitu kemana aja yang sudah? Oh, cukup banyak ya. Selain di Biro Hukum, itu bersatu padu. Saya mulai meniti karir tahun 84. Sudah mulai diundang ke Korea, kemana-mana, ke seluruh dunia. Mengatasnamakan MOHA tadi ya. Nah, apalagi sesudah di Biro Hukum, makin banyaklah kegiatan itu. Katakan berpidato, mewakili negara, 2 kali di PBB, di Inggris, Amerika, ada tentu saya jebolan dari Pittsburgh University. Tentu ngambil hukum juga? Di sana namanya Government Services. Pemerintahan lah ya. Ya, pemerintahan. Nah, ketika mewakili sebagai Biro Hukum tadi, ada persoalan-persoalan nggak yang menarik yang pernah Abang tangani gitu? Terpaksa kita harus mengeluarkan satu kartu as. Negeri kita waktu itu terlalu banyak pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Menteri pada saat itu mengumpulkan ada beberapa kementerian, dulu departemen ada 11, kita diundang dan diadili di Geneva. Atas pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang ada. Contoh Papua, di Kalimantan, di Sumatera dan sebagainya. Itu segala bentuk kejahatan dan pelanggaran kepada hak asasi manusia. Maksud saya apa karena menyangkut kementerian tertentu, apa karena menyangkut pegawai-pegawainya? Enggak, apa semua? Sampai hari ini ada 120 lebih kurang negara-negara yang tunduk di bawah PBB ya, United Nations. Jadi ada di bidang kesehatan, di bidang pendidikan dan sebagainya, UNESCO, World Center dan sebagainya. Salah satunya adalah di bidang hak asasi manusia. Jadi mereka-mereka yang membidangi ini di PBB, sekian banyak itu bidang-bidang di sana, melihat, menerima, menindaklanjuti pengaduan-pengaduan, pelanggaran atau kejahatan di sebuah bangsa, di sebuah negeri. Contohnya, seseorang dipenjara, seseorang tidak diberikan hak kemerdekaannya. Pasti, apakah hukum di negara itu berjalan dengan baik atau tidak? Tentunya ada pengaduan, ada NGO, ada LSM yang meliput, semua nanti bermuara di PBB. Dari sana bidang tadilah Human Right Division-nya. Nah, ketika Indonesia diundang, saya mewakili yang pertama waktu itu, kita punya kasus sebanyak 5 untuk MOHA tadi. Ada nanti di pendidikan, ada kasusnya, ada di pertahanan, ada kasusnya dan lain-lain. Jadi yang saya bidangi, saya pergi ke sana, hampir 4 tahun saya mewakili, semua tuntas. Dan very good services kita bisa lakukan, baik di PBB, baik yang terakhir saya jalani namanya ICDO. ICDO ini International Civil Defense Organisasi. Nah ini tadi yang mau saya tanyakan sebenarnya. Ya. Bentuk realnya seperti apa nih ICDO ini? Apakah dia pertemuan-pertemuan dari Satpol PP sedunia atau seperti apa bentuk? Oke. Baik. Kalau tadi di dunia yang gampang aja. WHO, World Health, kesehatan, education, UNESCO dan lain-lain. Dan ada satu lembaga sendiri di sana, setara dengan PBB itu. Dan saya ke sana tiap tahun, dia sudah berdiri 163 tahun. Luar biasa. Jangan-jangan lebih tua dari yang UNESCO. Usia kita 3 kali lipat. Ini dia. ICDO ini? Iya. Presidennya ada nggak? Apa ketua? Jadi misinya, mereka mengumpulkan semua pertahanan atau kalau disebut civil services tadi ya, yang tentunya tugas utamanya hanya 2, ketentraman dan ketertiban dunia yang ditindaklanjuti kepada negara-negaranya. Iya, dalam konteks itu yang megang di bawah PP. Nah, dia setara dengan PBB. Ya, maksud saya begini, sementara di negara kita ini bukannya polisi yang bertanggung jawab akan itu? Hal yang tadi. Ya. Jadi itu enaknya. Ternyata begitu dunia ini berdiri, negara berdiri, PBB berdiri, masing-masing lembaga sudah berdiri. Nah, kita masuklah di dalamnya, mendaftarkan diri. Di zaman saya officer, sampai hari ini antara mendaftar dengan tidak kita. Saya catatkan setiap di sana harus tahu hak dan kewajiban. Saya gagal, tidak pernah bayar iuran. Nah, bukankah negara yang ngutus abang
Kok bisa gagal? Harusnya. Nah, jadi ada officer awal, observer dulu, masuk nggak kita ke sana? Sayalah perwakilan pertama. Padahal kita waktu itu udah 75 tahun merdeka. Kita 81 hari ini. Diperintahkan menteri pada saat itu, Pak Nelson ikuti ada undangan ini. Jadi masing-masing negara silahkan. Contohnya yang paling besar itu antara lain Brazil, Cina, Kuba. Padahal Indonesia nomor 4 penduduk terbaik di dunia. 4 tahun berturut-turut, belum juga tetapi saya punya member perwakilan hanya tidak punya hak suara. Hanya hadir saja. Karena alasan belum bayar iuran. Kok bisa masih duduk abang di sana dipanggil setiap kali nggak bayar iuran? Nah, kalau undangan sebagai observer silahkan aja. Hak dunia mengundang seluruh negara datang. Tapi hak bicara, semua persyaratan ada KTA, ada apa kalau untuk kartu anggota, kita hanya observer atau honorary guest, tamu terhormat saja. Duduk dikasih, hak berbicara tidak boleh. Persahabatan dunia kita jaga, termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara satu dengan negara lain maupun di konstitusi PBB, ini tidak ada larangan. Tetapi yang saya kurang srek waktu itu, setiap ide-ide kita diklat, saya berhasil memasukkan diklat kita melalui ICDO itu 2 angkatan ke Doha, Qatar. Dalam rangka? Pelatihan. Saya yang buat melalui Emir di Doha, Qatar. Saya mengundang semua kepala-kepala Satpol PP yang ada di Indonesia. Waktu itu masih 30-an provinsi. Dibawa ke Doha? Ya, 600 kabupaten kota, di bawah sebuah kementerian besar di Triumvirat yang menguasai dalam negeri. Kami undang resmi. Dari tanda tangan, saya panggil semua gratis. Dan disitulah diklat itu paling bagus, bagaimana menata penertiban keamanan untuk local government. Nah, iya, saya mundur lagi. Pertanyaan tadi, saya merasa belum abang jawab. Ya. Di Indonesia, yang megang kuasa gitu lah, keamanan dan ketertiban itu kan, ya polisi gitu, bukan Satpol PP. I see. Okay. Sementara sebegitu jauhnya abang berjuang sampai keluar lagi mempromosikan ini Satpol kita. Apa hasilnya? Oke. Satu, dinasti tugas konstitusi di negara. Negara memelihara denyut kehidupan masyarakatnya. Antara lain ketertiban, welfare. Saya sebut welfare ini kesejahteraan. Hingga dibentuklah 3 institusi yang bisa menjaga sebuah negara tadi. Negara demokrasi, diingat ya. Pertama itu namanya Army. Tentara. Udara, laut, segala macam. Sebuah negara maju harus ada ini. Nah, mereka dengan tugas pokok dan fungsi, tupoksi, Undang-Undang 20 tahun 2000 berapa gitu ya. Kalau kepolisian Undang-Undang 2 tahun 2002. Kalau kita Undang-Undang 23 tahun 2014. Saya hafal sekali itu karena ikut dalamnya. Ini yang kita bagi badan-badan, lembaga, organisasi yang mengamankan sebuah negara. Contohnya di rumah saya, anak saya yang jaga rumah apa gitu kan. Dan negara besar juga dibagi. TNI ini kalau tidak keliru, baik di dalam Undang-Undang Dasar, undang-undangnya tadi, menjaga teritori, menjaga teroris, menjaga keamanan presiden dan kabinet-kabinet, baru menjaga hubungan pertahanan masing-masing negara maupun negara lain. Ini bagian-bagian integral tugas-tugas pokoknya ya. Nah, menjaga perdamaian. Baru tugas polisi, Undang-Undang 2 tahun 2002, kalau belum ada perubahan ya, dia menjalankan, melaksanakan keamanan atau kita sebut pelanggaran. Pelanggaran ketertiban lah, melalui kenakalan kejahatan masyarakat. Kalau sekarang ada 2 kali kita. Pertama Undang-Undang KUHP lama, sekarang KUHP baru lah dia. Ini. Terus ada satu lagi lembaga. Kalau yang tadi TNI, Polri itu termasuk di substitusi negara negara dibagi 3 Undang-Undang Dasar itu, pusat, provinsi, kabupaten kota. Nah, sekarang denyut keamanan masyarakat. Kalau saya contohnya pulang pagi, harus aman kampungku, harus aman negara ini. Setelah tugas-tugas tadi diserahkanlah di dalam Undang-Undang 23 2014
Dan kita sudah 10 kali berotonomi. Dari mulai abad 18 saya hafal sekali undang-undangnya ini. Undang-undang 574, Undang-undang 899 dan seterusnya sampai hari ini belum pernah dirubah. Di situ ada satu pasal 255 dan 256. Di sana diterbitkan negara lah namanya Satuan Polisi Pamong Praja. Yang tugas pokok fungsinya tadi menjaga keamanan, ketertiban, kesejahteraan masyarakat. Baru pasal paling utama kerja Pol PP ini sebenarnya Polisi Pamong Praja disebut kesatuan juga, jangan lupa. Kesatuan ya. Kesatuan. Sama diseragamkan, dipersenjatai. Wah, saya yang buat PP-nya dulu. Bersenjata dia. Mau beli panser, tank, helikopter harus. Ya mestinya tergantung kemampuan keuangan negara. Sorry Bang, mestinya bisa dibikin semacam hierarki rada-rada agak-agak militeristik, boleh juga dong kalau begitu mesti. Boleh kalau itu. Abang setuju itu? Masing-masing kesatuan sudah punya unit kerja. Semua ini tidak monopoli di bawah kendali presiden. Enggak, karena saya pernah dengar cerita di luar lah tentang abang kan. Katanya punya cita-cita dulu jadi danjen Pol PP gitu. Oh, itu dia. Jadi lembaga yang 3 tadi sudah ya. Hierarkinya, organisasinya, flowchartnya memang 1 semester akan abang buat nanti. Itu oke. Baru setelah saya lama, hampir puluhan tahun menduduki jabatan-jabatan strategis, dulu namanya Subdit HAM, Subdit Pol PP, Subdit Disiplin, Subdit Kesra. Mutar-mutar di situ sebenarnya, hanya mutasi-mutasi sesuai dengan tupoksi. Ini yang menarik bagi saya. Di bawah kendali tadi, direktoratnya, Pol PP namanya, subditnya itu tadi, ini yang mempunyai jangkauan luas ke seluruh dunia. Inilah yang buat saya melanglang buana, mengajar kemana-mana, baik dalam dan luar negeri. Salah satu tugas pokok tadi, kalau kita bertetangga, saling baik, saling menghormati, akhirnya begitu saya surati ICDO tadi, di PBB sana, kita mulai masuk di ranah dunia. Terpanggillah kita. Persoalan internal kita nggak bayar iuran itu cerita lain. Memang waktu itu krisis ekonomi dan sebagainya. Tidak mahal-mahal amat iurannya. Namun kewajiban-kewajiban ini harus dijalankan. Dan lembaga ini pun jangan dikerdilkan. Karena dia setara dengan undang-undang dasar maupun ditindaklanjuti melalui undang-undang. Kalau udah di undang-undang, semua bisa jalan. Keuangan, finansial, kontribusi maupun PP, peraturan pelaksana, peraturan pemerintah, Kepres maupun peraturan menteri yang terkait di dalamnya. Menjawab pertanyaan tadi tentunya bagaimana ke depan, hari ini dan kemarin. Atau saya balikkan. Masa lalu itu karena memang baru kita masuk di handle by ICDO tadi, di sana pun tercengang. Wah, saya harus katakan, ada Indonesia toh. Wah, ini dia. Begitu saya beberapa kali di dalam grup kecil saya nyatakan, kita berjanji kita akan member tetap. Supaya jangan hanya observer. Seakan-akan hanya pengunjung saja ya. Nah, kewajiban-kewajiban saya sudah saya bangun. Kenapa tidak berlanjut? Ya semua kan harus ada eranya. Saya harus tour of duty, tour of area, mutasi. Harusnya yang sekarang meneruskan itu. Banyak manfaatnya, banyak sekali. Nah itu yang mau saya tanyakan. Apa gunanya sih sampai gabung-gabung harus ke sana gitu? Wah, untungnya apa? Engkau dan aku adalah satu, kira-kira gitu ya. Ada tetangga, hegemoni. Kita tidak akan terganggu, kita akan aman. Baru itulah yang dicapai dengan judul tadi welfare. Penduduk sejahtera, penduduk aman, bangun dia jam 5 pagi subuh atau jam 7, tidur dia jam 10 malam, ini ritual kehidupan. Nah, baru kalau itu sudah rutin sehari-hari, kalau sebuah lagu saya, waktu sekolah minggu dari terbit matahari sampai pada masuknya, jangan lupakan karunia ilahi. Tuhan yang memelihara ini tinggal kita mengambil alih. Apa yang ada di sana, saya sebut ulangi lagi, pasal 255. 3 tugas pokoknya ini, nggak banyak-banyak. Kalau instansi lain banyak kali tugasnya ini. Penegakan peraturan daerah. Ini dia. Di penegakan perda inilah ada money, golden harvest, dan welfare. Di sini titik sentralnya. Yang banyak tidak dipahami pimpinan di kampung kita ini.
Tidak dipahami atau pura-pura tidak dipahami? Sosialisasi perlu. Karena itu kalau abang bicara itu kan pasti di sana perputaran epeng itu kan? Dulu saya rajin training, sosialisasi, entah apa namanya. Pas di zaman itu pimpinan negara ini saya lihat kok tidak ada uangnya di APBN, APBD. Hingga hanya dibangun jembatan, tol di Medan sana dan sebagainya. Peralihan anggaran lah. Sumber daya manusia akhirnya ketekuk dulu, tidak jalan. Sudah itu mari kita bangkitkan. Kalau Pak Presiden mau sekarang membangkitkan ini, Pak Prabowo yang terhormat, mari. Sumber daya manusia ini harus dihidupkan. Karena saya tambahkan, kalau aliansi hukum, Undang-Undang Dasar 45 pasal 28, butir Charlie atau Fanta, di sana jelas dikatakan, memajukan Indonesia hanya melalui pendidikan. Ini dia. Baru nanti kita bicara pendidikan ini di dalam luar negeri. Setelah saya bawa Satpol PP Indonesia tadi 2 tahun berturut-turut, gratis itu sama negara itu. Apa yang terjadi di Indonesia, daerah-daerah. Tadinya kebakaran hutan, tadinya gambut, tadinya banjir segala macam berkurang. Tadinya orang dihukum seenaknya oleh aparat, mulai berkurang. Ini harus stagnannya dia kalau dia harus tetap. Jangan naik turun, jangan. Varian hidup itu harus tetap, matahari tetap bersinar di timur dikasih Tuhan. Jangan dirubah di barat. Melawan kehendak ilahi itu. Inilah bagian integral ini Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang. Tinggal dijalankan. Saya katakan banyak pemerintah daerah tidak memahami seperti tadi. Tidak ada jabatan yang abadi. Begitu nanti terjadi pergantian, ganti lagi. Pilkadanya bagus, jajaran itu tidak memberi arahan atau memberikan sosialisasi pimpinan tadi. Sebelum abang terusin, karena bicara kepala daerah, ya, saya banyak menemukan kebetulan banyak teman-teman lah yang jadi kepala daerah kan? Ya. Kenapa setelah mereka duduk biasanya langsung merekrut ini tadi nih Satpol PP, padahal seturut dengan apa yang abang ceritakan, mestinya Satpol PP ini kan PNS. Tapi ternyata di daerah-daerah itu belum tentu loh bang. Bahkan mereka ada yang outsourcing tuh kayaknya. Itu gimana pandangan abang tuh? Baik. Indonesia adalah negara hukum. Mesti restat ya, tidak mastat. Bukan hukum sewenang-wenang. Restat ini tolong dijalankan. Dari sana tidak ada asumsi berarti hukum adalah pahlawan. Nah, hierarki urutan undang-undang ini nomor 2 loh. Undang-undang dasar, undang-undang selain TAP MPR. Ini harus jalan. Masalah pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak jalan seperti tadi, atau begitu dia pilkada habis duitnya mikir yang lain, itu keliru. Jalankan setiap perintah amanat di undang-undang tadi. Nah ini sederhana. Dia di pasal 255. Undang-Undang 23 tahun 2014, sama satu lagi di pasal 256, mereka yang masuk di Polisi Pamung Praja harus pegawai negeri sipil. Nah itu dia. Ingat, bukan ASN. Iya. Pegawai negeri sipil. Sampai kita wawancara hari ini, undang-undang itu belum pernah dicabut ya. Nah kalau dia PNS, sudah punya tanggung jawab, punya kewajiban, punya doktrin, punya sumpah yang nggak bisa dilanggar. Iya, artinya balik lagi berarti salah dong. Apa yang dilakukan para kepala daerah itu merekrut mereka jadi, maaf aja kayak jadi tameng-tameng mereka kalau ada apa-apa, maju Satpol PP apa gitu. Walau kadang-kadang maaf gitu malah membuat bisa kisruh juga kan antara sesama warga gitu karena melihat tampilan-tampilan mereka yang kadang-kadang merasa dengan itunya kan. Jadi menurut abang bagusnya bagaimana? Satu kata kunci, goodwill. Boleh undang-undang itu ada di meja, tapi kalau ditutupi sama koran, tidak terbaca. Begitu. Ingatkan kepala daerah itu, pasal-pasal itu. Dan saya tambahkan, jangan lupa, dengan pasal 255 tadi, yang mencari kesejahteraan, mencari duit, mengurangi kejahatan, menciptakan terantibum. Terantibum, ketentraman, ketertiban umum. Hanya ini, tidak ada yang lain. Tidak ada itu dinas industri, nggak ada itu. Masing-masing punya tupoksi. Ayo kita lihat, kita baca ulang itu.
Jadi jangan-jangan sampai retribusi bla 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 juga tugasnya Satpol PP. Disitulah hebatnya. Diciptakan dunia ini tanpa kekurangan. Tinggal manusia itu memonopoli atau macam mana. Mau dia petani, tanam cabai atau apa, ini sudah diatur. Di sana kalau ada perda, ini yang memerintah di daerah. Kalau di pusat undang-undang ya, di daerah perda. Nah, ini saya komandannya dari dulu mengawasi ini. Nah, jangan lupa satu lagi. Dulu saya inheren kalau ada kepala daerah tidak menjalankan ini, bidang saya dulu. Bahasa saya bidang kami, saya kirim teguran, punishment sama kepala daerah. Saya harus sebut berapa kepala daerah, saya tegur kepala daerah. Sekitar tahun berapa tuh Bang? Ya tidak ada, ini 10 tahun yang lalu, 10-15 tahun yang lalu. Dia pergi ke luar kota, luar negeri, tidak lapor ke pusat, karena sesuai dengan hierarki, saya tegur. Pertama, kedua, ketiga, cek, nonjok dia. Dan di zaman itu, balik lagi, Pol PP itu semua PNS, di zaman apa? Sepanjang diterbitkan itu 2014 sampai menit ini, belum berubah pasal itu. Tetap harus. Masalah, nah ini. Kita harus nyatakan. Siapa yang tidak menjalankan itu tentu harus ditegur kawan-kawan kita yang ada di departemen itu. Itu dong. Ini persoalan serius sebenarnya. Serius sekali di negara ini. Karena ada sebuah inkonsistensi. Maksud saya gini. Kenapa kalau toh juga mereka harus merekrut semacam Pol PP lah. Semacam Pol PP. Ya jangan pakai merek itu dong. Bisa saja kan. Kayak di Bali contohnya ada apa itu? Pecalang. Pecalang. Ya kan sah-sah saja mungkin APBD daerah ini mereka ya oke gitu. Tapi kalau mereka pakai Pol PP tapi tidak sesuai dengan undang-undang yang dan aturan yang Abang bilang udah melanggar keras dong. Kenapa sampai sekarang masih banyak terjadi? Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Tegakkan. Jalankan undang-undang sebagaimana mestinya ya. Saya bangga lihat Bali dan keseluruhan. Namanya tadi apa? Pecalang. Itu dia. Malah di zaman kami punya kewenangan tadi, saya datang ke Bali. Saya tanya Kasat Pol PP, Pak Kasat, tolong. Kalau yang lain mesti ada penghasilan untuk pertahanan sipil dulu. Tolong berikan ke mereka. Kita akan bikin tulisan, surat supaya ini menjadi perda atau keputusan kepala daerah. Supaya ada welfare mereka yang bekerja untuk itu. Karena ada undang-undang yang lain. Undang-undang 13/2003 tentang tenaga kerja. Saya larikan. Siapa yang bekerja wajib bayar. Nah, jadi ketika Adinda mengatakan penyimpangan sebuah kepala daerah dibuat, tidak ada bahasanya semacam Pol PP. Enggak ada itu. Karena hanya satu nama itu. Lembaga itu Pol PP. Nah, nyatakan di situ persyaratannya apa? Dia harus pegawai negeri sipil. Kalau ditabrak itu, ada nanti lembaga yang menghukum itu. Bukan kita. Berikan kepada lembaga itu kewenangan untuk itu. Saya tadi bilang, tugas TNI, XYZ, tugas Polri, XYZ, kan nggak mungkin saya seumur hidup di sana. Saya sudah katakan tadi, pernah saya menghukum beberapa kepala daerah. Aman dan damai. Dan dijalankan. Hingga saya cari, pribadi terpaksa, bonus. Saya hubungi duta besar, saya hubungi negara-negara. Ditangkap Doha, Qatar lah dulu surat pribadi kami. Baru besoknya, melalui Bapak Menteri yang baik zaman itu, diundanglah kita ke Doha, Qatar 2 tahun berturut-turut. Sebagai trainer and training member. Tahun ketiga tidak saya jalankan karena saya udah mutasi. Bagus sekali. Nah ini tadi, jangan personality. Begitu saya nggak ada, jangan menurun. Artinya dari sekian banyak pengalaman dan perjuangan Abang tentang ke Satpol PP-an ini, boleh dong balik lagi seperti saya bilang tadi. Mestinya sudah ada khusus kementerian mungkin terlalu jauh, atau apalah ya, lembaga khusus gitu apalah. Badan. Pertanyaan menarik ini. Pertanyaan menarik. Ketika saat itu, saya jebolan dari kampungnya Bill Clinton. Di sana itu
namanya Home Ministry of Home Affairs. Satu kementerian. Iya. Ministry of Affairs. Ini bagus sekali. Jadi saya laporkan pimpinan saya, kita ikuti itu. Makanya dari situ mungkin saya yang pertama sekali yang go ahead overseas yang mencari bentuk bagaimana kita supaya setara dengan manusia maju di muka bumi. Sebelum Abang lanjut, karena begini Bang, kalau kita melihat jumlah contohnya ya, kepolisian lah contohnya. Paling personil kepolisian kita paling banyak 500.000 saya pikir. Nggak mungkin lebih kan, karena undang-undangnya belum mengatur demikian. Tapi kalau kita hitung Satpol PP saya yakin bisa lebih, bahkan 2 kali lipat. Artinya ketika ada kepala kepolisian Republik Indonesia, kenapa tidak kepala Satpol PP Nusantara atau Republik Indonesia? Bisa nggak? Bisa dong dari sisi jumlah. Ya, jadi kalau mau ditanya survei ya, gimana itu sekarang? Tapi saya anggap aja dulu bagian Biro Statistik. Kita hidup di dunia ini negara yang aman. Survei membuktikan satu polisi menghandle 400.000 penduduk. Iya. Begitu ya. Pol PP tergantung jumlah penduduk. Kembali ke sana. Kalau hierarki sensus data ya. Nah, tadi ada tertinggal. Pol PP ini sebenarnya meringankan negara, termasuk Trantibum itu. Satu lagi penegakan perda. Yeah. Contohnya perda retribusi, perda keamanan lingkungan. Kalau udah ada ini semua siapapun patuh di situ. Mau dia presiden, menteri apapun, dia akan tunduk di daerah itu. Karena ini untuk local government. Di Indonesia sekarang sudah 36 provinsi, 600 lebih puluhan kabupaten kota. Tiap kabupaten kota itu miliki perda tadi. Disitulah nanti untuk mencari bekal daerah itu, memajukan daerahnya, potensi daerah, pertanian, perdagangan, industri dan sebagainya. Di situ dicari the man in the right place, in right work. Ya, jadi kalau pintar dia, potensinya ada. Kemarin mesti ada daerah, saya larikan sedikit untuk welfare, daerah itu mampu, dia nggak perlu lagi mengambil mata rantai APBN. Dia bisa menghidupi daerahnya. Saya nggak tahu dulu antara Kaltim, Riau dan sebagainya di zaman itu ya. Sekarang kok nggak ada. Berlomba-lomba statistik daerah kami termiskin. Nggak boleh begitu. Saya kasih dentik. Kalau saya mantan, ini tadi mantan, bekas serdadu di negara ini, ya saya akan malu nggak bisa menghidupi anak saya di rumah. The good father. Haruslah, untung saya udah pensiun, ya hampir 2 dapat pensiun ini. Anak saya masih bisa hidup lah, anak istri. Kalau mereka sekolah, masih jalan-jalan di tanah air masih bisa. Ini sudah dihitung negara ini, kemampuan eksis seorang anak manusia. Janganlah sekali-sekali tangan asik begini, minta-minta terus. Ya, tapi faktanya begitu, kita agak melebar memang ini. Faktanya memang begitu, saya dengar kepala daerah itu banyak yang ke ibu kota lah kan, meminta-minta gini. Saya bilang, ya harus inovatif lah, kreatif dikit lah gitu. Kalau semuanya ketergantungan, kalau di approve atau dikasih, kalau nggak ada, yang ada biaya pulang perginya naik pesawat ke sana kemarin hotelnya kan, sayang dong. Oh ini menarik sekali nih ya. Ini kita agak lari dari Pol PP kita ini. Ya. Sebenarnya mantan juga. Ya. Saya ikut membidani kelahiran yang Adinda katakan tadi, inovasi. Masih di undang-undang yang sama pasal 400-an pas itu dikurang kalau nggak salah. Di situ inovasi 2 syaratnya. Setiap orang berinovasi tidak dapat dipidana. Itu dong. Adinda bikin air jadi bensin, ngapain ditangkap-tangkap ini? Emang siapa yang nangkap itu? Pol PP harusnya. Yang satu lagi, setiap orang berinovasi wajib hukumnya. Diberi penghargaan oleh pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi atau pusat. Jadi kalau anak saya juara dunia di Olimpiade Montreal, masa saya nggak boleh beli dia sepeda mini? Kekeliruan paling besar itu untuk kepala negara di rumah itu. Makanya pemerintah juga hargai anak itu. Ini yang bandal, yang apa, yang koruptor nggak tangkap-tangkap, itu terlepas dari situ ya. Artinya merangsang anak saya
supaya dia juara di mana-mana. Ini anak bangsa. Pasal 28 tadi. Dan negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Pegang terus ini. Tidak ada boleh satu pun makhluk yang merubah Undang-Undang Dasar 45 itu. Kita lawan. Dia penguasa gitu. Apapun itu. Nah, ini kan kita agak lari nih. Ya nggak apa-apa. Namanya kita sersan ini negara kan demokrasi ya. Karena tadi tertarik inovasi. Beberapa waktu lalu seorang kreator seperti mereka ini ya, pemegang kamera lah gitu ya, namanya Amsal Sitepu. Mungkin abang udah tahu juga di Tanah Karo. Dia membuat sebuah ide kreatif mau mempromosikan desa-desa. Ya, kemudian dia bertemu dengan kepala desanya meminta seginilah biaya kreativitas saya. Kalau saya sih sebagai seniman saya bilang tidak ada hak jaksa tiba-tiba menyatakan bahwa apa yang disampaikan Amsal itu berlebihan, itu koruptif katanya. Karena dia mengajukan sekian ratus juta contohnya kan dari total itu. Nah sampai akhirnya kan dia didakwa tuh bang. Abang ngikutin Amsal Sitepu. Paham sekali. Seorang kreator yang. Dan kasus itu akan saya pegang satu lagi lebih dari situ. Nah dari sisi abang sebagai lawyer lah menanggapi tuduhan jaksa itu. Baik. Ini dia. Saya lupa namanya, terpaksa saya kutip. Karena saya dosennya. Profesor Faber Manalu mungkin ini namanya. Di situ power is a tendon to be a corrupt. Dipegang ini. Power itu kekuasaan itu akan lambat laun tend menjadi korupsi. Jangan dibuat power is everything. Saya pernah menjabat. Saya kalau melanggar tertibkan saya. Saya sampai hari ini mesti ahli punishment reward. Apa itu punishment reward? Episode berikutnya nanti. Yang mau saya tanyakan kembali tadi. Kalau saya ahli 2 kali bicara human right, menghormati hak asasi manusia di Geneva sama Washington DC sana, saya jaga kehormatan orang-orang. Jangan aparat itu sebentar-bentar tangkap dia. Itu kerdil. Yang mau kita bilang salah-salahkan. Belum pernah dicabut itu ya. Undang-undang satu kata tadi, inovasi. Jalankan ini. Biar maju negeri ini sampai ke Antartika. Jangan hanya di sini saja ya. Kita ikut membantu menyelesaikan. Kasus tadi untung. Kalau saya agak berbeda menanggapinya. Ini saya agak lain. Sangkin kaidah hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalan. Ini ada 2 poin. Pertama, masyarakat itu berdoa. Kedua, ini teokrasi. Udah hukum Tuhan ini, langsung Tuhan menghukum. Ada apa-apa udah dihukum kita. Karena sudah catatan, tanda kutip. Percayalah sama alat penegak hukum. Kalau nggak percaya lagi ya begini jadinya. Kasat mata ya. Ada kasus sejenis itu saya tangani. Sudahlah, kurangi kekuasaanmu itu untuk merebut kekuasaannya. Jalankan itu, karena itu panjang ya, normatif. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan turunannya. Bahasa Latinnya, norma-norma tadi dijalankan. Untung, sekarang tidak hanya demokrasi kebebasan berbicara, apa-apa IT apa IT ini? Emang apa dia? Mau dilarang kita bicara seperti ini apa? Kenapa orang lain bicara bebas? Kenapa teriak-teriak di luar negeri? Di dalam negeri aja berteriak kau. Yang mau kita padukan, jangan tabrak. Mau sekecil apapun regulasi kita itu. Kita hormati. Berikan kepada orang menjadi haknya. Kita tidak tahu apa di belakang tadi nama-nama yang kita sebut kasus itu. Ini mesti satu kasus loh. Di kampungnya yang kita sayangi penduduk Karo. Nanti kampung-kampung lain, negara lain. Hanya biarkan ini kita angkat menjadi sebuah substitusi. Contoh, jangan diikuti sama yang lain lagi. Biarkan ini dulu, bayangkan energi, biaya, dan sebagainya. Negara ini larut untuk itu. Padahal, I can say, this is a little bit cases. Bukan kasus besar ini. Selesai, tutup sudah. Untunglah, campur tangan parlemen, campur tangan seperti kita-kita ini, supaya besok ada efek jerah. Saya tidak katakan pasal per pasal, tetapi kita mengedukasi, memberikan pembelajaran seperti tadi, memberikan sosialisasi. Oh ini rintangan, ini border area, ini jangan dijalani, ini jalani.
Kalau ditanya aparat itu semua sudah digaji, sudah sesuai dengan ritual kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, yang paling viral, ini lagi-lagi nih lompat lagi kita nih. Nanti balik lagi ke Satpol PP, balik lagi kita nanti. Saya tahu masih ada di pikiran abang yang mau dikeluarkan. Ini Pak mantan wapres kita lagi viral ini kan? Oh ya. Dengan cuplikan lah kita bilang ya, karena kita tidak berada di tempat itu hari itu. Pidato dia di salah satu kampus di UGM konon. Ya mungkin abang juga sudah dengar lah. Nggak usah saya ulangin lagi kan kalimat-kalimatnya itu. Nah dari sisi abang sebagai praktisi hukum dan sebagai anak Tuhan lah contohnya kan. Karena Protestan nggak masih bang ya? Masih. Apa pendapat abang dengan keviralan Pak JK ini? Baik. Kita awali dulu ya. Makanya pidato seutuhnya, ceramah di sebuah lembaga pendidikan di Jogja sana, dapat dulu mana utuhnya. Supaya kita boleh mengatakan seseorang itu ada kurangnya, bersalah atau benar. Ini diluruskan dulu. Kita jangan masuk kepada isu-isu yang beredar. Bahasa Latinnya digoreng-goreng, diapain jangan. Beliau itu sebenarnya pemimpin panutan. Dia pernah dulu menyelesaikan, apa nama dulu sebuah daerah di Sulawesi Selatan. Poso. Ada nama tempat dia berapat itu. Malino. Jadi nama dua daerah itu, Malino sama Malinau ya. Malino. Beliau harusnya dapat award untuk itu. Kalau ini utuh. Beliau adalah pemegang lembaga tempat ibadah terbesar di Indonesia cukup lama. Beliau memegang sebuah lembaga kesehatan di Indonesia. Kita harus kalau dikatakan hargailah para pahlawan. Penyimpangan ini yang mulai saya masuki ke ranah hukum. Siapa yang berhak menegaskan dia salah atau tidak? Di sini. Tidak akan melebar kita buat tidak akan ini. Ada teori jadi praktek di kita namanya triumvirat. Di situ triumvirat itu John Locke, Montesquieu, Thomson Purba kali yang punya itu ya. John Locke, Montesquieu. Di sana ada 3 lembaga peradilan, lembaga-lembaga itu. Satu tentang parlemen, birokrat, peradilan. Nah ini yang menentukan itu bidang peradilan. John Locke, Montesquieu tadi ya. Ini yang diluruskan. Jangan melempar masalah, jangan. If I were you. Kalau ini saya petugas penyidik beliau-beliau tadi, selesaikan. Gak usah melebar, kasus berat atau tidak. Karena kita masuk di dalam ranah Undang-Undang Dasar 45 maupun PBB, negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak ada sepotong-sepotong, hidup atau mati. Di sana baru yang hidup, yang papa, yang miskin, dan ada negara melindungi, menghidupi janda-janda, anak yatim piatu, semua ada. Jadi kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45. Untuk menjawab ini utuh, kita harus prospek semuanya, jangan sampai melebar. Habis energi kita, seperti cerita terdahulu tadi, yang ada di Kabupaten Seberang ya. Nah kalau ini sudah oke, kenapa? Beliau bisa tampil lagi, inilah yang utuh. Telah menunjukkan, tidak boleh sepotong-sepotong. Beratnya ada satu ini. Sampai hebatnya suatu kenakalan, kejahatan IT lah ya. Suara kita bisa direkam ini dan besok bisa jebol rekening saya. Nah ini harus kita jaga semuanya. Jadi seadanya pun diam-diam juga tidak menghasilkan suara juga. Jadi untuk kasus yang tadi saya berpikir kembali ke lembaga peradilan menentukan seseorang itu presumption of innocent. Kalau dia salah katakan salah. Kalau dia benar katakan benar. Demikian. Oke. Panjang juga ya pembicaraan kita ya. Berserilah enaknya. Tapi terlalu serius kita kayak dari tadi membuat kepala dan takutnya penonton jadi ikut tegang. Kita agak mundur dikit nih. Baik. Masa muda abang tuh di mana sih sebenarnya? Luar biasa ini ya. Memang hampir seluruh bumi ini sudah saya jalani. Saya lahir di Siantar. Lahir di Siantar. Long time ago, sekitar 65 tahun yang lalu. 65 tahun.
Saya tinggalkan masa muda itu sampai kepada senior high school. SMA ya, Yes. Seltea, saya ke Jakarta, keabadian sampai hari ini. Kuliah di mana dulu? Hampir banyak kali sekolah saya jalani. Sekolah dalam luar negeri. Pertama di Jayabaya, kedua di UI, ketiga di Jawa Tengah, di Ponorogo. Keempat hampir yang saya sebut tadi. Di Pitts, di Inggris, di Malaysia, Brunei Darussalam, Korea, 2 tahun. Ambil kuliah juga? Enggak, short course namanya. Ada sandwich program. Nah itu profesor karena itu officer, profesornya sedang saya ini. Lacak hari. Serius apa bercanda? Karena 3 tahun saya kejar ini. Ini ada satu momentum yang bagus. Janganlah mempersulit manusia hanya berdasarkan persyaratan administrasi. Iya. Nah, kalau sudah saya, apalagi kawan-kawan penegak hukum. Itu di dunia Pol PP saya lakukan. Ketika Pol PP menangkap the woman in the vehicle delik di pinggir jalan, ini menarik. Contohnya, kita tangkaplah seorang anak gadis yang cari bapaknya di jalan. Oh ini keliru nanti kawan Pol PP, tangkap. Anda adalah perempuan gak benar, kenapa jam 2 pagi di jalan? Jangan langsung begitu. Kalau saya tertibkan kawan-kawan Pol PP di daerah itu. Kau alat bukti cukup 2. Apa itu? Pertama, kau tanya KTP-nya. Oh langsung itu Pak. Itu keliru itu. Atau belum penting diantar ke rumah kan? Itu pahlawan namanya. Yang kedua, kau tanya dia bahasa apa? Tentu tahun 28 bahasa Indonesia. Kalau kau tanya bahasa Indonesia kok kau tanya lagi sambil kau lihat dadanya, aku bilang. Asal bahasa Indonesia sudah bebaskan dia. Kecuali orang asing atau apa. Inilah mulai bibit pelanggaran HAM yang saya tajamkan di polisi Pamung Praja dari dulu. Kalau saya bilang itu, mau apapun kau. Kalau dia menangkap narkoba, bukan tanggung jawabmu. Lembaga mana yang nangkap narkoba, kan begitu. Kembalikan pasal 255 tadi, tupoksinya. Ketentraman, ketertiban umum. Ada anak-anak nggak makan, ada mau demo, itu tugas kita. Ada tukang sampah yang numpuk sampah, tugas kita. Itu local government. Jangan cerita mendunia. Ketika saya selesai membuat nyaman local government, baru saya ke Geneva, baru saya bicara keluar. Inilah prospek yang saya lakukan di zaman itu. Karena yang saya pegang adalah normatif, undang-undang dan Undang-Undang Dasar 45. Iya, di zaman Abang masih menjabat itu kan itu dilakukan itu kan ya. Saya sampai bikin Pol PP, jangan ke tentara polisi di negara lain hanya tongkat. Malu kita itu. Celana pendek, gak usah sebut nama ya. Itu seragamnya harus berwibawa, pangkat-pangkatnya, Kopolrim, dan tentu perlengkapan lainnya. Kami yang buat presiden tanda tangan maupun menteri. Termasuk mempersenjatai. Termasuk seragam kalau ada, jangan hanya kerja aja. Hari-hari kebesaran nasional, internasional seperti tadi. Hari-hari kita sebut ulang tahun daerah. Dan catatannya mereka ASN hari itu. Oh tidaklah, sampai hari PNS jangan. Oh PNS maksudnya. ASN itu dikawinkan sama yang non PNS, jangan. Saya belum. Itu bukannya hanya perbedaan penyebutan aja Bang. ASN bukannya sama dengan PNS? ASN terbagi 2. Beda lagi. Pegawai negeri sipil dan non sipil. Panjang lagi nanti. Oh, oke. Maaf kalau saya salah. Ketika Bang di jabatan tadi yang bercerita tentang Pol PP dan segala macamnya itu, belum ada ASN. Ya, saat itu PNS yang saja. Abang lakukan semua harus perekrutan mereka harus PNS kan gitu. Tetapi ternyata belakangan kan seperti kita cerita tadi banyak yang tidak. Nah, kenapa jadi mundur gitu maksud saya? Nah, itu dia. Memang ini panjang. Merekrut pegawai negeri sipil cukup lama dan panjang serta membutuhkan biaya. Jadi jangan dibikin alat lintas. Kita kurang pegawai, cari aja yang dadakan. Sebenarnya nggak bisa begitu. Saya dulu ikut menanamkan namanya. Saya ambil contoh waktu saya sekolah di Jepang, namanya data sharing. Mana yang kurang? Portofolio atau kedudukan pegawai itu harus dicek. Di mana yang lebih, di mana yang kurang. Baru sampai ada dulu namanya zero minus growth.
Jangan asal diangkati, jangan. Sorry, bahasa itu sorry. Biarlah, biar besok pilkada milih saya. Nggak bisa itu. Nah, itu dia. Nggak bisa itu. Ada itu cerita. Tanamkan pasal itu baru cerita. Karena di pasal yang kita bicarakan ini, pasal 256, Pol PP harus pegawai negeri sipil. Kita berhenti di situ. Kita berhenti di situ, Bang. Oke. Karena kalau bicara ini kan agak serius ini kan. Udah urusannya ini undang-undang, urusannya tanda tangan presiden, urusannya anggaran, segala macamnya. Tapi satu lagi pertanyaan saya, dari semua cerita tadi, cita-cita abang yang masih tersisa, tentu masih ada keinginan kan untuk mewujudkan segala itu. Iya. Apa harapan terbesar abang bisa ini diwujudkan, dan apa yang sudah abang lakukan terhadap pemerintahan sekarang contohnya, supaya ini bisa terwujud seperti yang abang inginkan dengan Pol PP ini? Saya kira segala sesuatu ada waktunya. Ini cerita mau berakhir ini ya. Target kita tadi 1 hari 1 malam ini. Baik, kita persingkat. Jadi ada satu cita-cita. Cita-cita ini sama dengan arti mantan tadi. Iya. Bisa berhasil, bisa tidak. Bisa mantan ini X, bisa former. Masa lalu kehidupan saya di dunia ICDO. Hidup ICDO itu bagus sekali. Mari jalankan semua isi negeri ini. Jika berkehendak untuk welfare, normatiflah. Jalankan undang-undang itu. Jalankan regulasi. Karena salah satu tugas Pol PP tadi, catatkan nomor 1 itu, penegakan perda. Penegakan perda. Apa isi penegakan perda? Kalau Adinda saya pegang kumisnya, itu udah melanggar ketertiban umum, sudah mencari masalah. Nah, kalau ini dijalankan, saya bantu Anda bantu saya. Tolong menolong sikap warga negara Indonesia jalankan. Ini konfigurasi yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata baik dari sisi lingkungan, adaptasi, persaudaraan yang rukun. Kita ini satu negara, satu persatuan, satu bahasa, bangsa, dan bendera. Tolong dijalankan. Saya bertamu ke tempat Adinda, kalau di kampung saya, bisa dikasih makan lagi. Ini, lu siapa, gue siapa, kalau di dunia Monas, kita hilangkan ini. Sekat-sekat yang doktrin memisahkan antara aku, kau, dan dia itu jangan ada lagi lah. Pemimpin yang kita harapkan ke depan, persaudaraan itu terpelihara. Karena kita masih di dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dipegang. Begitu dijalankan regulasi tadi, saya masih ingat satu bahasa dulu dikatakan oleh pejuang kita, gemah ripah loh jinawi. Luar biasa artinya ini. Yang aku pun sulit menerjemahkan ini kecuali 1 semester lagi. Di sana akan kelihatan, makanya ada cita-cita saya yang kandas. Saya lagi ngejar profesor saya. Biar jadi profesor Pol PP. Gitu ya. Dan di situ orasi nanti, andai kata saya berhasil, orasi saya quo vadis tentang Pol PP. Ngeri nih. Apapun akan saya jelang untuk itu. Kenapa? Karena beberapa momentum, negara perlu pertahanan, negara perlu udara, negara perlu sandang papan, negara perlu guru, semua elemen ini namanya sektoral, biar kita hidup rukun dan damai. Jadi cita-cita itu tidak ada yang kandas satu ini. Namanya mantan itu bisa datang lagi dia, bisa bersekutu lagi, bisa berseteru, dan tentunya forever. Selamanya abadi. Dan kita jalankan sebagaimana Faithway. Tuhan menciptakan pagi, siang, sore, malam. Besok berganti, kita hidup rukun dan damai. Demikian. Mantap. Tapi ada titipan pertanyaan terakhir ini. Apa kebanggaan abang ketika itu menangani kasus Brigadir Joe? Apa kebanggaan dalam hati abang? Sampai bisa, maaf kata nih, memasukkan seorang jenderal sampai hukuman mati, seumur hidup. Seumur hidup. Oke. Luar biasa. Pertanyaan terakhir. Saya jadi teringat. Hingga melahirkan saya tulisan saya di Argentina. The best performanya. Disitulah bangganya kami, tidak menyebut nama tadi ya. 12 orang. Para lawyer. Hari itu juga saya
beralih dari pensiun menjadi lawyer. Di situ enaknya karena pensiunnya 2 kali. Apa yang saya peroleh? Damai tentram, Kerto Raharjo tadi ternyata normatif. Semua diletakkan nilai-nilai luhur keadilan. Kawan itu siapapun kau, tetap pada saat itu hakim yang mulia hukuman mati. Masalah listrik dulu waktu itu terserah. Tapi meminta banding kasasi segala macam, konsensus para pencari keadilan maupun yang memberi keadilan, waktu itu diberikanlah seumur hidup. Seumur hidup. Ada rasa bangga kami dari tim tadi, apalagi saya birokrat tulen. Setelah itu hukum sudah ditegakkan. Kawan itu berkeping-keping, cita-citanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan dan doa masyarakat seluruh Indonesia, khususnya keluarga Barat atau Simanjuntak itu bisa berjalan dan sebuah hadiah. Award bagi kita, punishment bagi yang melakukan tidak bagus tadi, inilah ke depan tetap. Ulpianus mengatakan, ini filsuf abad ketiga, berikanlah kepada orang apa yang menjadi haknya. Yang kedua, teori hukum pidana, Sokrates dia katakan, berikan kepada orang apa hak-haknya. Dan satu lagi Plato, lupa. Dikatakan inilah yang menjadi hukum universal. Sum cuique tribuere, alterum non ledere, dan ultimum remedium. Hiduplah honesty vivere. Hiduplah yang jujur. Ini nomor 1. Kalau yang 3 ini sudah jalan, mau hukum apapun itu, hukum Belgia, hukum Belige, nggak perlu lagi. Yang saya sebut tadi bahasa Belanda, pintar sekali saya mengingatkan bahasa Belanda ada 30 tahun. Semua kita akan tidak ada menyakiti, damai, tidak ini, tapi green peace. Demikian. Terima kasih Bang. Tentu saja sejam kita ya. Sejam sebenarnya nggak cukup bicara sama Abang. Karena saya tahu masih banyak ide-ide. Karena dosen, akademisi. Kita bikin lagi nanti, jumpa kita di episode berikutnya Bang ya. Baik. Terima kasih Bang Nefral, sehat selalu. Adios, Horas Mulete. Sang mantan terindah dimanapun berada. Demikian tadi saya mengutip sedikit dari perbincangan malam ini. Berikanlah orang akan hak-haknya dan hiduplah yang jujur.